Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di video pembelajaran PPH pasal 22 dan tutorial ISPT masa PPH pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan PPH pasal 22 ditentukan oleh Menteri Keuangan. Terdapat 3 hal pemungutan PPH pasal 22. Pertama, pemungutan PPH pasal 22 oleh bendaharawan, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Kedua, pemungutan PPH pasal 22 atas transaksi impor. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama, pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. Ketiga, pemungutan PPH pasal 22 badan tertentu. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang tertentu, yaitu industri semen, industri rokok kretek, industri baja, industri otomotif, penjualan hasil produksi Pertamina, dan penyaluran oleh Bulog. Selanjutnya, pembahasan objek pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak PPH pasal 22. Objek pertama berupa pembayaran atas pembelian barang dengan tarif dan DPP 1,5% dikali harga pembelian barang. Objek kedua berupa transaksi impor. Importir yang memiliki angka pengenal impor atau API, tarif dan DPP sebesar 2,5% dikali nilai impor. Importir yang tidak memiliki angka pengenal impor, tarif dan DPP sebesar 7,5% dikali nilai impor. Barang yang tidak dikuasai untuk tarif dan DPP sebesar 7,5% dikali harga lelang. Barang tertentu sesuai lampiran PMK nomor 110 garis miring PMK 10 garis miring 2018 huruf A dengan atau tanpa API untuk tarif dan DPP sebesar 10% dikali nilai impor. Barang tertentu sesuai dengan lampiran PMK nomor 110 garis miring PMK 10 garis miring 2018 huruf B dengan atau tanpa API untuk tarif dan DPP sebesar 7,5% dikali nilai impor. Barang berupa kedelai, gandum, dan terigu sesuai lampiran PMK nomor 110 PMK 10 garis miring 2018 huruf C dengan menggunakan API untuk tarif dan DPP sebesar 0,5% dikali nilai impor. Objek ketiga berupa ekspor komoditas, tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam untuk tarif dan DPP sebesar 1,5% dikali nilai impor. Objek keempat berupa penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha. Industri semen 0,25% dikali DPP PPN. Industri kertas 0,1% dikali DPP PPN. Industri baja 0,3% dikali DPP
ppn. Industri otomotif 0,45% dikali DPP ppn. Dan industri farmasi 0,3% dikali DPP ppn. Objek kelima berupa pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri. Untuk tarif dan DPP sebesar 0,25% dikali harga pembelian. Objek keenam berupa penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan dalam negeri. Untuk tarif dan DPP sebesar 0,25% dikali harga pembelian. Objek ketujuh berupa penjualan barang tergolong sangat mewah. Untuk tarif dan DPP sebesar 5% dikali harga pembelian. Objek kedelapan berupa penjualan hasil produksi atau impor bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Untuk tarif dan DPP dapat dilihat pada tabel berikut. Atas penjualan hasil produksi tersebut kepada penyalur, dealer, atau agen bersifat final harus dilunasi sebelum penerbitan delivery order. Dalam hal wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak mempunyai NPWP, maka besarnya tarif PPh pasal 22 adalah 100% lebih tinggi. Selanjutnya, untuk yang bukan objek pemungutan PPh pasal 22 dapat dilihat pada penjelasan berikut. Untuk teknis perhitungan PPh pasal 22 bendaharawan, lengkapnya sebagai berikut. Untuk pemungutan transaksi impor, jangka waktu penyetoran paling lama 1 hari kerja setelah pemungutan. Untuk pelaporan, secara mingguan paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya. Kemudian, pemungutan atas transaksi pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Jangka waktu penyetoran pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. Untuk pelaporan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk transaksi penjualan hasil produksi industri dan kendaraan bermotor, penjualan BBM, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul, transaksi atas pembelian barang oleh BUMN tertentu, jangka waktu penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pelaporan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh perhitungan. Pertama, terkait dengan transaksi impor. PT Ceria menggunakan API dalam melakukan impor barang. Pada Januari 2019 melakukan impor barang berupa kedelai dari luar negeri dengan harga faktur senilai 30.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya pengapalan barang ke daerah pabean di wilayah Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 15% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Ceria. Tarif bea masuk senilai 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sebesar 13.570 rupiah. Sedangkan kurs BI adalah 1 US dollar senilai 14.553 rupiah. Hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Ceria. Nah,
Untuk jawabannya, yang pertama kita menghitung terlebih dahulu nilai impor. Ada harga faktur atau cost senilai 30.000 US dollar. Biaya asuransi senilai 150 US dollar. Biaya angkut senilai 4.500 US dollar. Total cost insurance and freight senilai 34.650 US dollar. Bea masuk 10% dikali CIF, yaitu senilai 34.650 US dollar. Didapatlah 3.465 US dollar. Sehingga didapat nilai impor sebesar 38.115 US dollar. Nilai impor dalam rupiah 38.115 US dollar dikali 13.570 rupiah sesuai dengan kurs Menteri Keuangan. Sehingga didapat 517.220.550 rupiah. Menghitung PPh pasal 22 atas impor, yaitu 0,5% dikali 517.220.550 rupiah, sehingga didapat 2.586.103 rupiah. Kedelai termasuk kelompok barang impor tertentu yang dikenakan PPh pasal 2 dengan tarif 0,5%. Apabila importir menggunakan API, apabila tidak menggunakan API, maka tarif PPh pasal 22 adalah 7,5% dari nilai impor. Selanjutnya, contoh perhitungan kedua. Dengan transaksi penyerahan atas pembelian barang oleh bendaharawan. PT AAA menjual komputer ke Pemda Banten dengan nilai sebesar 16.500.000, termasuk PPN. Pembayaran dilakukan oleh Pemda Banten dengan menggunakan dana APBD pada tanggal 7 Mei 2021. Hitunglah PPh pasal 22 atas pembelian komputer tersebut. Yang pertama kita hitung terlebih dahulu DPP-nya. Dasar pengenaan pajak berupa harga pembelian tidak termasuk PPN. Kita rumuskan 16.500.000 dikali 100 dibagi 110. Didapatlah senilai 15 juta sebagai DPP. Kemudian kita hitung PPh pasal 22, yaitu 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Jadi 1,5% dikali 15 juta sama dengan 225.000. Demikian penjelasan PPh pasal 22 dan tutorial ISPT masa PPh pasal 22. Semoga dengan mudah bisa dipahami. Terima kasih.